Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, kebetulan saya baru pulang dari bank mengurus saya punya kartu ATM yang sudah expired lah ya kan. Jadi sekalianlah saya ingin menanggapi ada satu seperti sebuah opini ya yang mengiring opini sehingga orang berasumsi di Malaysia itu buat atau membuka rekening atau membuka account bank itu dipersulit. Oke, jadi begini, tadi saya sudah tanyalah pihak bank untuk memastikan ya kan, takut saya salah dalam penyampaian begitu. Jadi saya tanya dengan staf bank di situ untuk buat card bank atau buka account bank itu diperbolehkan ya kan, sama ada itu yang menikah dengan orang Malaysia ya kan, ataupun orang Malaysia sendiri. Tapi ini yang saya bahas khusus untuk foreigner yang menikah dengan orang Malaysia seperti saya lah ya. Oke, jadi karena tadi saya juga tanyanya seperti itu, so saya akan bahas di sini. Kebetulan juga isunya itu sama seperti yang saya akan terangkan kepada pemirsa sekalian. Pertama, tadi saya tanya, apakah boleh ya foreigner yang menikah dengan orang Malaysia bisa tidak membuka account bank di sini? Stafnya bilang bisa, ya kan? Tapi waktu register itu harus ikut suami ya. Suami harus follow kita, datang bersamaan, bawa kad atau surat menikah dan juga paspor yang masih berlaku lah ya, masih aktif. Dan itu untuk yang bekerja ya, bisa buka account bank kalau dia bekerja. Maksudnya dia bekerja sama ada itu di company atau di kedai-kedai, yang penting ada nama majikan atau nama company tersebut. Tapi kalau dia tidak bekerja alias suri rumah 24 jam 7 hari itu tidak dibenarkan membuka account bank untuk personal ya. Karena kalau mau buka bank itu harus ada pekerjaan ya kan. Jadi saya tanya lagi, kalau dia bekerja atau punya activity di seperti saya ini YouTube gitu kan. Nah, staff banknya itu bagi tahu ya, bilang kalau YouTube itu bukan pekerjaan. Jadi itu tidak dikira company di Malaysia ini. Disebabkan YouTube tidak bayar cukai kepada pihak kerajaan di Malaysia ini begitu. Tapi kalau orang itu atau seperti saya bekerja di pabrik atau di kedai makan ya, atau di market begitu, nah kita bisa buka account bank begitu kan. Nanti kita sertakanlah nama majikan atau company tempat kita bekerja. Tapi kalau untuk suri rumah memang tidak diperbolehkan. Jadi saya tanya, kenapa tidak boleh? Ingin mencegah adanya scammer begitu. Bukan dia tuduh saya sebagai scammer ya. Ingin mencegah adanya scammer begitu. Tapi kalau juga mau buka account bank bisa share dengan nama suami. So satu bank itu ada dua nama lah, nama suami dan nama si istri begitu.
kalau nama istri saja tidak boleh. Macam saya ya, saya ingin buka account bank begitu atas nama saya, itu tidak bisa karena saya tidak ada pekerjaan tetap. YouTube itu bukan pekerjaan. So dari situ saya baru pahami kenapa orang di Malaysia ini kurang meminati menjadi YouTuber ya, karena ingin berurusan ke bank itu agak susah. Karena saya cerita pengalaman saya ya, saya juga ini cut bank untuk pembayaran dari pihak YouTube ya. Ini saya pakai ATM atau account bank saya yang lama waktu saya bekerja dulu ya, kebetulan belum expired. Sorry ya pemirsa kalau bergoyang ya, goyang dumang kita ya, karena kita lagi di jalan ya kan, hujan pemirsa, tengok basah. Oke, kembali ke topik. Jadi waktu itu saya coba untuk pergi ke setiap bank lah ya, saya tidak perlu sebutkan branding ya nama bank itu, tapi ada banyak bank yang saya coba untuk buka ya, ternyata tidak bisa pemirsa. Alasannya sama seperti itu, karena mereka ingin orang yang buka account bank itu punya pekerjaan begitu. Kalau tidak punya pekerjaan tidak diperbolehkan ya. Kenapa mau buka account bank sementara kita nggak ada pekerjaan begitu, tadi kata stafnya kan. So saya dulu berpikir cut bank saya masih ada waktu saya bekerja dulu di pabrik yang dulu ya, di kilang dulu masih aktif, karena kan setiap 5 tahun sekali ya harus renew ya begitu. Dan saya tadi baru renew setelah 5 tahun pemirsa. Oke, jadi untuk buka account bank baru atas nama saya setelah saya menikah dan tidak ada pekerjaan itu tidak diperbolehkan pemirsa. Memang mana-mana bank di Malaysia ini tidak diperbolehkan begitu, kecuali kalau memang punya company sendiri ya, ataupun share sama suami begitu. Tapi kalau untuk atas nama sendiri itu tidak diperbolehkan. So yang saya ingin sampaikan di sini, untuk buka account bank di Malaysia memang agak sulit. Bukan hanya untuk foreigner sahaja, untuk warga tempatan juga agak sulit pemirsa ya. Bukan mereka suka-suka ingin mempersulit karena Anda itu warga asing atau Anda itu foreigner, bukan. Memang itu undang-undang di Malaysia begitu. Jadi kalau kita stay di negara orang, kita harus ikut undang-undang. Jangan kita ikut kepala kita begitu. Jangan kita membuat menggiring opini sehingga orang berpikir di luar sana bahwa Malaysia ini sangat susah untuk berurusan segalanya begitu. Padahal itu untuk kebaikan si pemilik rekening ya, account bank itu begitu ya. Mereka agak mempersulit karena mencegah adanya scammer begitu kan. Kita tahu ya sekarang ini zaman canggih, tiba-tiba aja bisa nanti baju hilang ya kan, itu contoh ya kan. Baru beli lada hitam hilang begitu kan, itu contoh. Itulah namanya mereka mencegah lebih baik daripada mengobati begitu. Jadi jangan lagi ada beranggapan bahwa di Malaysia itu resis karena warga asing atau foreigner itu dipersulit, dipersusah untuk buat segala urusan begitu. Enggak, bukan suka-suka. Buktinya ya, saya selama di sini ya, saya nggak pernah loh jumpa nurse ataupun pihak bank ataupun polis itu yang kejam-kejam. Enggak ada yang resis-resis macam buat muka karena saya ini orang asing begitu kan. Tak ada pemirsa ya. Jadi jangan kita menggiring opini orang-orang yang di luar sana sehingga mereka berpikiran negatif
tentang undang-undang di Malaysia ini. Setiap negara itu ada undang-undangnya, dan kita ini sebagai pendatang, sebagai penumpang sekalian haruslah ikuti ya undang-undang itu. Jangan kita cemari undang-undang di mana kita berada, sama ada kita di negara kita sendiri atau di negara orang, kita jangan cemari, kita ikuti. Karena undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi begitu. Oke, terima kasih ya, Sir. Gitu ya pemirsa. Jadi tak ada unsur apa-apa, cuma saya ingin menanggapi saja ya. Beberapa hari yang lalu ada isu mengenai urusan membuat card bank atau buka account bank itu dipersulit karena warga asing. Jangan begitu ya, tidak ada begitu. Tadi saya juga ngobrol, kebetulan ya stafnya itu dari kakak-kakak yang baik hati begitu. Jadi dia pun menerangkannya baik begitu kan, karena mereka kan sudah di training ya, customer itu kan selalu benar begitu. Jadi jangan kita langsung menggiring opini apa itu, wah kita lagi balapan pemirsa ya. Jangan ya begitu. Saya nggak ada maksud apa-apa ingin memburukkan siapa-siapa, nggak ada. Ini untuk peringatan pada diri saya juga sendiri, agar saya tidak selalu berpikiran negatif kepada orang begitu ya. Mereka itu tidak mempermudah kita untuk membuat account bank itu karena ada alasan mereka. Mereka ingin menjaga uang atau menjaga kepercayaan para penyimpan uang di bank tersebut, mana-mana bank ya. Karena saya sudah pergi ke banyak bank dan alasannya memang sama, prosedurnya juga sama, berarti bukan hanya satu bank. Memang di Malaysia seperti itu, tidak dibenarkan membuka account bank kalau tidak bekerja, sama ada itu orang Malaysia ataupun foreigner begitu pemirsa. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa. Ini kita goyang-goyang karena memang jam ya. Ini time orang balik dari kerja begitu kan. Jadi semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pengetahuan ya, menjawab semua isu-isu yang kebelakangan ini agak lumayan ya. Itu kan menyangkut nama baik pihak bank begitu, karena mereka kan ingin menjaga kepercayaan setiap orang yang menyimpan ke situ begitu. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.